Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah irghaban liman jahada wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر آية. وقال أيضا من أطاعني faqad ata'a Allah wa man adhani faqad asallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Jumat ini, di tahun ini, Allah masih memberikan kekuatan dan kesempatan kembali kepada kita sekalian. Tentu harapannya adalah dengan kekuatan dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, kita ingin senantiasa menunjukkan satu bentuk ketaatan kita, ketaatan yang tak terbatas. Paling tidak kita senantiasa menunjukkan ibadah rutinitas kita, yaitu 5 kali sehari semalam. Salawat dan salam mari pula kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang sengaja diperuntukkan bukan saja pada umat manusia tetapi seluruh jagat alam raya ini. Itulah beliau diutus menjadi uswatun hasanah. Dia pantas menjadi suri tauladan terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan khutbah kita, yaitu yang terkait beberapa hal penting catatan di akhir tahun untuk mengakhiri sekaligus dalam rangka menyongsong mengawali tahun baru 2023 sekalipun ini adalah bulan Masehi. Tetapi bagi aparatur sipil negara maupun yang terkait dengan tugas formalitas, maka menjadi penting untuk senantiasa menjadi satu hal untuk dievaluasi, bil khusus terutama ibadah kita. Karena itu menurut jumhur ulama memberikan satu kesepakatan yang paling tidak di akhir atau awal tahun. Catatannya adalah yang pertama, bagaimana kita senantiasa wajib untuk membesarkan Allah dalam segala hal apapun. Itulah sebabnya dalam surah Fussilat ayat 53 Allah mengedukasi kepada kita sekalian, yakni dalam firman-Nya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah mengatakan kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan saya di seluruh jagat raya ini.
dan kepada mereka sendiri, sehingga jelas bahwa Al-Quran itu adalah jelas. Makna ayat ini memberikan satu edukasi pada kita sekalian, bahwa Allah memberikan satu kesempatan bagi kita sekalian untuk bagaimana kita senantiasa mengingat satu tanda-tanda kebesarannya, dalam rangka untuk bagaimana agar kita tidak menjadi latah, sombong terhadap apa yang ditunjukkan kepada kita, lalu kemudian tiba-tiba kita mengatakan bahwa inilah saya. Itulah penting di akhir tahun ini untuk kita saling mengingatkan bahwa ternyata kekuasaan Allah tak terbatas. Tapi kenapa manusia tiba-tiba berlaga seperti halnya dia hak penguasa? Itulah mari kita senantiasa di akhir tahun ini menjadi catatan penting. Bahkan Allah mengisyaratkan bahwa pada kita semua ini ada beberapa kekuasaannya Allah yang diberikan kepada kita, baik itu mata, telinga, hidung, hati dan lain-lain, adalah satu bentuk tanda kekuasaannya Allah yang seringkali lupa mengingat akan Allah. Karena itulah, mumpung Allah masih memberikan kesempatan bagi kita sekalian, mari kita senantiasa untuk mengingat akan tanda-tanda kekuasaan Allah, agar kita yakin dan optimisme bahwa apa yang kita sandang itu adalah bagian dari daki-daki yang diamanahkan kepada kita. Sehingga kalau kita ingin lolos dari semua itu, maka pendekatannya tidak ada lain adalah kembali pada Al-Quranul Hadis untuk memberikan pedoman pada kita sekalian. Yang selanjutnya menurut jumhur ulama yang wajib senantiasa kita pikirkan terutama di akhir tahun ini adalah betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Baik itu kenikmatan berupa materi ataupun immateri. Karena itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi diingatkan Allah sekali-kali kembali mengedukasi. La in dzakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wahai hambaku, kalau kamu mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, maka sungguh akan ku tambah. Dan kita tidak tahu cara menambahnya Allah dari pintu-pintu mana yang Allah tambahkan satu kenikmatan. Apakah itu Allah menambahkan kita kenikmatan dalam bentuk kesehatan, ataupun menambahkan kenikmatan Allah dalam bentuk materi. Karena itulah ketika Allah memberikan satu kesempatan kenikmatan itu, maka sungguh-sungguh mari kita peruntukkan secara baik sesuai dengan ajaran agama kita. Terlepas perolehannya, maka tentu diharapkan bagaimana caranya sesuai dengan ajaran agama kita. Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai saja kamu ingin menghitung-hitung nikmatku yang aku berikan, kata Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Artinya apa? Allah senantiasa memberikan kesempatan terbaik untuk bagaimana kita memanfaatkan kenikmatan itu, dengan cara tentu harapannya kita diberikan satu hidayah. Kemudian catatan terakhir di akhir tahun ini adalah kita wajib senantiasa memikirkan atas kekurangan ibadah yang kita persembahkan di hadapan Allah. Pertanyaannya kemudian adalah di 1 Januari sampai 31 Desember, apakah ibadah yang kita persembahkan di hadapan Allah itu sudah sempurna atau belum? Kalau sekiranya itu belum sempurna, maka tentu momentum kesempatan di akhir ini kita senantiasa jadikan evaluasi untuk membuat satu progres kesempatan pada tahun yang akan datang untuk dibenahi dan disempurnakan. Allah lagi-lagi mengedukasi kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu itu karena sibukmu mencari harta, mengurus anak-anakmu, lalu kemudian pada akhirnya kamu itu lupa mengingat Allah. Dalam beberapa catatan yang kita sering lihat, baik itu
di media elektronik maupun di media-media lain. Banyak saudara-saudara kita dengan diberikannya satu kenikmatan amanah harta dan lain sebagainya, mengurus anak-anak, lalu kemudian pada akhirnya dia abai dan lupa mengingat Allah secara maksimal. Toh juga dilakukan kewajibannya, itu hanya sekedar untuk dilakukan. Dan inilah catatan di akhir tahun ini, bagaimana ketika ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna, tidak menunjukkan sesuai dengan ajaran agama kita, maka mari kita sempurnakan di tahun 2023. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk bagian dari hamba Allah yang senantiasa diredai dan diberikan kenikmatan di jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, mun'imi 'alal muti'i wat taufiqina wal inabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى بالقرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعايا كاذي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله ما تصنعون أقم الصلاة